Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng tidak mau repot-repot dengan kerumunan yang berkumpul ini, itu hanya untuk menonton apa yang sedang terjadi. Setelah selesai memasang tanda divisi Asura, dia menoleh ke Fang Tuohai dan bertanya, "Senior Fang, kamu sebelumnya telah mengatakan bahwa masih ada banyak murid lain dari hutan Qianwood Selatan kami yang belum bergabung dengan organisasi kekuatan cabang. Apakah itu benar?" Tanya Chu Feng. "Itu benar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepada kamu tentang hal itu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi dan menemukan mereka untukmu. Meskipun mereka tidak bergabung dengan divisi studi semut kami, tapi kami masih berhasil berhubungan dengan mereka," jawab Fang Tuohai sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh kepastian. Itu karena dia takut bahwa Chu Feng tidak akan percaya padanya. "Itu bagus. Dalam hal ini, pergilah dan beritahu mereka bahwa divisi Asura kami bersedia untuk melindungi mereka. Selama mereka ingin bergabung, mereka akan disambut untuk bergabung kapan saja," kata Chu Feng. "Baiklah, namun saudara junior Chu Feng, karena kita telah mendirikan divisi Asura, haruskah kita pergi dan mengumumkan diri kita sendiri dan merekrut anggota baru?" tanya Fang Tuohai. "Oh, waktunya belum matang. Tidak perlu bagi kita untuk pergi dan merekrut anggota baru. Ketika waktunya sudah matang, orang-orang ingin bergabung dengan kami tanpa repot-repot merekrut mereka. Namun pada saat itu, divisi Asura kami tidak akan lagi menjadi organisasi kekuatan cabang, yang sembarang orang bisa bergabung." Senyum penuh percaya diri muncul di wajah Chu Feng saat ia mengatakan itu. Karena dia telah mendirikan divisi Asura, dia pasti tidak akan membiarkannya tetap sebagai entitas yang tidak dikenal dan tidak diketahui. "Chu Feng, jika tidak ada yang kamu butuhkan dariku, aku akan kembali dulu. Lalu esok hari, aku akan melihat kamu di Plaza Misi," ucap Bai Ruoshen. Bai Ruoshen melirik matahari yang berangsur-angsur terbenam, dan kemudian berkata kepada Chu Feng. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera berbalik untuk meninggalkan tempat itu. "Tunggu sebentar." Chu Feng buru-buru berteriak untuk menghentikan Bai Ruoshen. Kemudian dia tiba di sampingnya, dan berkata dengan senyum berseri-seri, "Adik perempuan Ruoshen, biarkan aku mengantarkan ke tempatmu," ucap Chu Feng. "Mengapa begitu? Aku bukan seseorang yang tidak dapat menemukan tempat tinggalnya sendiri," balas Bai Ruoshen sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi waspada. Tanpa menunggu tanggapannya, dia langsung mulai terbang menuju wilayahnya sendiri. "Tentu saja aku perlu mengantarmu ke tempat kamu, karena aku masih belum tahu di mana wilayah kamu," ucap Chu Feng yang memiliki ekspresi penuh perhatian dan penuh semangat. Dia berbalik ke Wang Wei dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bisa bubar," ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mengejar sosok cantik Bai Ruoshen. Meskipun Bai Ruoshen tidak peduli dengan Chu Feng, tapi dia juga tidak mencoba terbang dengan sekuat tenaga. Jadi dalam waktu singkat, Chu Feng berhasil menyusulnya. Setelah menyusulnya, dia pun berkata, "Adik perempuan Ruoshen, terima kasih atas semua hal yang telah kamu lakukan hari ini. Aku, Chu Feng, pasti akan mengingat kebaikan kamu," ucap Chu Feng. "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan," balas Bai Ruoshen sambil menatap Chu Feng, itu sebelum ia berbalik untuk melihat ke depan dengan ekspresi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Chu Feng. Hehehe. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menjelaskannya lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia tertawa nakal dan kemudian bertanya, "Kamu ingin aku pergi ke Plaza Misi besok? Apakah Iru supaya kita bisa pergi dan melakukan misi bersama?" ucap Chu Feng. "Tentu saja tidak. Aku sudah menanyakan tentang peta yang kami peroleh. Itu hanya terjadi sebagai misi di wilayah murid inti. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan misi sebagai alasan untuk menjelajahi wilayah yang ada di peta itu," kata Bai Ruoshen. "Wah, itu ide yang bagus," seru Chu Feng.
Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga senang. Itu karena, peta yang dibicarakan oleh Bai Ruoshan adalah peninggalan yang benar-benar ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Meskipun itu baik Chu Feng maupun Bai Ruoshan, keduanya tidak tahu apa yang mungkin ada di sana. Tapi paling tidak, mereka mampu merasakan bahwa itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang bernilai luar biasa. Dan paling tidak, itu adalah harta karun dengan penggunaan yang cukup besar. Karena kalau tidak, seharusnya tidak ada alasan bagi leluhur Ascension Sect untuk melalui semua upayanya untuk menyembunyikannya. Wilayah Chu Feng dan Bai Ruoshan tinggal, itu tidak terletak terlalu. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat, mereka dengan cepat tiba di tempat tujuan. Seperti yang diharapkan dari Sekte Ascension, bahkan di Gunung Qianwood ini, mereka memiliki pengaruh yang luar biasa. Wilayah tempat tinggalmu ini, Putri Sekte Ascension Sekte, itu jauh lebih baik dari kita, ucap Chu Feng. Setelah dia melihat wilayah Bai Ruoshan, Chu Feng terperangah karena kagum. Itu karena, wilayah tempat tinggal Bai Ruoshan lebih dari 2 kali ukuran wilayahnya. Di wilayah itu, bangunan dan konstruksi lainnya juga sangat mengesankan dan juga megah. Jika dibandingkan dengan wilayah tempat tinggal Chu Feng, itu tampaknya jauh lebih baik. Berapa kali aku harus memberitahumu hal ini? Aku bukanlah putrinya, ucap Bai Ruoshan yang mengkoreksi perkataan Chu Feng. Lalu, dia menatapnya dengan tajam dan berkata, jika kamu menunjukkan bendera komandan, wilayah yang akan kamu dapatkan akan jauh lebih dari beberapa ratus kali lebih baik daripada yang aku dapatkan di sini, ucap Bai Ruoshan. Hehehe, kamu tenang saja, aku akan mengeluarkan bendera komandan cepat atau lambat. Hanya saja, ini masih belum saatnya untuk melakukannya. Apakah kamu juga sama? Kamu masih belum pergi untuk menukar bendera umum kamu dengan hadiahnya, kata Chu Feng sambil tertawa nakal. Bendera umum ada di tanganku, karena itu adalah milik aku, dan itu bukan sesuatu yang bisa diambil orang lain. Jadi, mengapa juga harus terburu-buru? Ucap Bai Ruoshan sambil melirik langit yang sudah gelap, dan kemudian dia pun melanjutkan. Kalau begitu, kamu sudah melihat wilayah aku tinggal. Kamu bisa kembali sekarang, ucap Bai Ruoshan. Karena aku bisa melihatmu kembali melalui perjalanan panjang ini, bukankah kamu harus mengundang aku? Tanya Chu Feng. Hanya seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, ada tujuan apa untuk mengundang? Balas Bai Ruoshan sambil menatap Chu Feng. Bagaimana mungkin pria lajang dan wanita lajang? Apakah tidak ada pelayan di wilayah kamu? Kata Chu Feng. Sementara ada pelayan perempuan di wilayah aku, dan tidak ada laki-laki, kata Bai Ruoshan. Apakah benar begitu? Kalau begitu, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Ucap Chu Feng sambil menunjuk ke sebuah plaza kecil di wilayah Bai Ruoshan. Waduh, itu, seru Bai Ruoshan. Mengikuti ke arah yang ditunjuk Chu Feng, ekspresi Bai Ruoshan segera berubah. Itu karena, ada 2 orang yang sedang berdiri di sana. Selain itu, mereka adalah 2 orang pria. Namun setelah Bai Ruoshan berhasil melihat dengan jelas penampilan kedua pria ini, dia berhasil kembali tenang. Dia pun berbalik ke Chu Feng dan berkata, mereka adalah kakak-kakak seniorku dari Sekte Ascension. Lebih tepatnya, mereka adalah orang-orang dari divisi kenaikan, ucap Bai Ruoshan. Oh, apakah kamu kenal mereka? Tanya Chu Feng. Ya, mereka telah kembali ke Sekte Kenaikan sebelumnya. Aku bertemu mereka selama waktu itu. Namun, aku hanya berkenalan dengan mereka, dan aku tidak akrab dengan mereka, kata Bai Ruoshan. Aku pikir, mereka kemungkinan besar bertindak sebagai perantara. Ayo pergi, aku akan bergabung dengan kamu. Mari kita lihat, apa yang akan mereka lakukan, kata Chu Feng. Bai Ruoshan mengangguk dan terbang bersama dengan Chu Feng. Setelah tiba di depan mereka, dia tidak mau memanggil mereka kakak-kakak senior. Alih-alih dengan nada sedingin es, dia pun bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tanya Bai Ruoshan. Saudari junior Ruoshan, akhirnya kamu kembali. Kami tahu bahwa beberapa kesalahpahaman telah terjadi di divisi kenaikan hari ini.
Namun, kamu tidak bisa menyalahkannya pada Long Chenfu. Lagi pula, divisi kenaikan kita memiliki aturannya sendiri. Namun setelah kepala kita dan kepala kedua mendengar tentang masalah ini, mereka segera menyetujui permintaan saudari junior Ruo Shen. Kepala Long Chen Yi bahkan mengatakan bahwa, selama saudari junior Ruo Shen bersedia bergabung dengan divisi kenaikan, jangankan 22 murid dari hutan Qianwood Selatan, bahkan jika 22 murid lagi akan datang, divisi kenaikan kita akan memungkinkan mereka bergabung tanpa penundaan, ucap kedua pria itu. Ketika kedua pria dari divisi Ascension melihat Bai Ruoshen, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat sopan padanya. Namun, mereka berdua bahkan tidak repot-repot melirik Chu Feng. Oh, itu tidak perlu, aku sudah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain. Bai Ruoshen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Saudari junior Ruoshen, kamu bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain? Organisasi kekuatan cabang mana yang kamu masuki? Tanya kedua pria itu. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kedua pria itu segera berubah. Ekspresi mereka berubah sangat buruk, seolah-olah mereka telah memakan tikus mati. Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Ucap Bai Ruoshen sambil mengulurkan tangan putih bakungnya, dan menunjuk ke ban lengan di lengan kanannya. Di ban lengan kanannya, itu ada tulisan Divisi Asura. Divisi Asura, ucap kedua pria itu. Ketika mereka melihat kata-kata Divisi Asura, kedua pria itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua adalah veteran dari Gunung Qianwood. Bahkan di divisi kenaikan saja, mereka berasal dari eselon atas. Mereka juga bisa dikatakan sangat berpengetahuan tentang hal-hal di Gunung Qianwood. Dengan demikian, mereka tahu semua organisasi kekuatan cabang yang kuat dan yang lemah. Namun, divisi Asura adalah divisi yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Namun meski begitu, Bai Ruoshen mengenakan ban lengan divisi Asura. Dan ini sudah jelas, itu tidaklah palsu. Namun terlepas dari siapakah divisi itu, mereka telah mencuri Bai Ruoshen yang jenius dari divisi kenaikan mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak bahagia dan tidak senang. Jadi, mereka segera bertanya, Saudari junior Ruoshen, bisakah kita tahu siapa kepala divisi Asura ini? Tanya kedua pria itu. Tepat pada saat ini, Chu Feng pun langsung berbicara, ketuanya adalah aku. Bagaimana menurutmu, ucap Chu Feng. Apa, kamu, seru keduanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kedua pria itu segera menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mata mereka yang terbuka lebar itu dipenuhi dengan emosi, dan juga ada perasaan menemukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Mereka berdua pun dengan segera mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng. Dari kepala hingga ke kakinya, dan kemudian dari kakinya hingga kembali ke kepalanya. Dilanjutkan dari dalam hingga keluar, dan kemudian keluar hingga ke dalam. Mereka memeriksa Chu Feng berulang kali, berkali-kali, dan bahkan menggunakan energi spiritual untuk membantu inspeksi mereka. Namun, tidak ada jejak sedikit pun perubahan untuk kultivasi Chu Feng dari peringkat 1 Martial King. Pria seperti ini yang menciptakan divisi Asura, Bai Ruoshen bergabung dengan organisasi kekuatan cabang seperti itu. Dia bahkan bersedia membiarkan seseorang yang jauh lebih lemah darinya untuk memimpinnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudari junior Ruoshen, apakah ini sebuah fakta? Tanya keduanya. Karena sangat bingung, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Bai Ruoshen. Mereka benar-benar berharap kalau Bai Ruoshen akan mengatakan bahwa semua ini salah. Benar sekali, jawab Bai Ruoshen. Namun, kenyataan adalah hal yang kejam. Bai Ruoshen menanggapi pertanyaan mereka dengan jawaban yang benar-benar pasti. Saudari junior Ruoshen, apakah kamu sudah gila? Bagaimana mungkin kamu bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang semacam itu? Tidak ada manfaat bagi prospek masa depan kamu dengan melakukannya, dan ini justru akan menghalangi kamu. Itu betul sekali. Saudari junior Ruoshen, bagaimana kamu bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang semacam ini?
Sebuah organisasi kekuatan cabang yang didirikan hanya oleh murid Southern Cianwood Forest. Dan lebih tepatnya, jenis bantuan apa yang dapat diberikannya kepada kamu. Organisasi kekuatan cabang itu tidak dapat memberikan apapun untuk kamu, dan mungkin sebaliknya, itu akan mengandalkan kamu untuk segalanya, dan bahkan akan menyeret kamu ke bawah, ucap keduanya. Mendengar jawaban tekad Bai Ruoshan, kedua pria itu mulai dengan tergesa-gesa mencoba untuk menasihati dia yang menentangnya. Siapa yang kamu maksud sudah gila? Siapa yang kamu katakan gila? Teriak Bai Ruoshan dengan marah. Namun, bukan hanya Bai Ruoshan yang tidak merasa bersyukur atas nasihat baik yang diberikan oleh kedua pria itu, tapi dia malah menjadi sangat marah. Dia menunjuk mereka berdua dan berkata, "Aku, Bai Ruoshan, memiliki cara berpikirku sendiri, dan juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan untuk diriku sendiri. Terlepas dari apa yang aku rencanakan untuk dilakukan, aku tidak membutuhkan saran dan kritik dari kamu. Saat ini, aku akan mengklarifikasi kepada kalian berdua, bahwa aku, Bai Ruoshan, tidak akan bergabung dengan divisi kenaikan kamu. Kalian berdua juga tidak diterima di wilayah tempat tinggal aku. Jadi tolong, keluar dari wilayah tempat tinggal aku sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," ucap Bai Ruoshan. "Saudari junior Ruoshan, itu bukan tujuan kami. Kami tidak memarahi kamu, tolong jangan marah begitu," ucap keduanya dengan panik. Melihat Bai Ruoshan menjadi marah, kedua pria itu pun mulai panik. Mereka berdua tampaknya sangat takut pada Bai Ruoshan. Namun, Bai Ruoshan tidak melunak sedikit pun. Dia menunjuk ke pintu masuk wilayahnya, dan dengan marah berteriak. "Enyahlah," teriak Bai Ruoshan. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lalu sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan sengit mereka ke arah Chu Feng. Pandangan mereka ini benar-benar sengit. Itu seolah-olah, mereka ingin membunuh Chu Feng menggunakan tatapan mereka sendiri. Namun, dihadapkan dengan tatapan semacam ini, Chu Feng hanya tersenyum jijik dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, silahkan katakan saja," ucap Chu Feng. Pada akhirnya, kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa. Tapi sebaliknya, mereka melambaikan lengan baju besar mereka dan meninggalkan alun-alun. "Aku benar-benar tidak berharap adik perempuan Ruoshan menjadi semarah ini," ucap Chu Feng. Setelah kedua pria itu pergi, Chu Feng menatap Bai Ruoshan dengan senyum di wajahnya. "Aku hanya tidak senang dikritik oleh orang lain, karena aku bisa membuat keputusan untuk diri aku sendiri. Lagi pula, aku tidak suka dinyatakan oleh orang lain bahwa keputusan aku adalah salah," kata Bai Ruoshan. Tidak buruk. Aku suka temperamen semacam ini. Sebenarnya, aku juga tipe orang seperti ini," ucap Chu Feng mulai bertepuk tangan, dan dia bertepuk tangan untuk Bai Ruoshan. "Untuk apa kamu tinggal di sini juga? Mungkinkah kamu ingin diperlakukan seperti mereka?" ucap Bai Ruoshan. Namun anehnya, Bai Ruoshan melemparkan lirikan matanya yang tajam pada Chu Feng. Wajahnya agak pucat, dan ekspresinya yang marah masih ada. Itu sudah jelas, bahwa amarahnya masih tidak hilang. "Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apapun yang terjadi, aku ini tetap ketua kamu. Jika kamu memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan pada mereka, maka bukankah itu setara dengan menyinggung atasan kamu? Jika itu dilakukan, maka tindakan tersebut adalah pemberontakan," ucap Chu Feng yang memiliki senyum nakal di wajahnya. Dia tahu bahwa sementara temperamen Bai Ruoshan sedingin es, tapi Bai Ruoshan masih tahu bagaimana membedakan yang benar dari yang salah. Paling tidak, Bai Ruoshan tidak akan benar-benar marah pada Chu Feng. "Jangan repot-repot menggunakan urusan ini untukku. Sepertinya kamu harus tahu, bahwa di dalam hati aku, kamu bukanlah ketua aku. Aku hanya bergabung dengan divisi Asura kamu, sehingga kamu dapat menyetujui salah satu janji aku," kata Bai Ruoshan. "Lalu tepatnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu seharusnya bisa memberi tahu aku tentang hal itu sekarang juga kan?" tanya Chu Feng.
Aku sudah bilang, bahwa aku masih belum memikirkannya, kata Bai Ruoshan. Kalau begitu, jika aku mendengarkanmu dan pergi segera, akankah itu dianggap menyetujui untuk melakukan satu hal yang kamu minta aku lakukan? Setelah itu, aku tidak akan berutang budi padamu lagi, ucap Chu Feng sambil tersenyum dengan sangat tak tahu malu. Dasar bajingan. Apakah kamu percaya, bahwa aku akan meninggalkan divisi Asura kamu sekarang juga, teriak Bai Ruoshan. Saat Bai Ruoshan mengatakan kata-kata itu, dia langsung menarik ban lengan di tantannya. Jangan-jangan, kamu adalah bibi aku yang hebat, aku khawatirkan itu tidak akan baik. Aku akan segera pergi, kamu tidak perlu mengantarku, ucap Chu Feng sambil buru-buru mundur. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kakinya segera mengetuk tanah. Dan seperti meteor terbalik, dia segera melesat ke langit. Jangan lupa tentang urusan besok. Datanglah ke alun-alun misi lebih awal, kata Bai Ruoshan. Baiklah, aku akan melihatmu di sana, balas Chu Feng. Di langit malam yang tidak sepenuhnya hitam, suara Chu Feng itu terdengar. Mendengar suara Chu Feng, Bai Ruoshan menampilkan senyum yang sangat mempesona. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan senyum Bai Ruoshan ini. Saat dia tersenyum, Bai Ruoshan menatap ban lengan divisi Asura di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya meletakkannya kembali di lengannya, dan bahkan merapikannya saat dia meletakkannya di lengannya. Saat itulah dia melanjutkan berjalan menuju istananya sendiri untuk beristirahat. Pada saat yang sama, adegan yang berbeda telah terjadi di divisi Ascension. Di aula istana yang megah dan mewah, beberapa ratus orang sedang berkumpul. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang lemah, dan mereka dapat dikatakan sebagai eselon atas dari divisi Ascension. Namun pada saat ini, mereka berdiri dengan tertib di kedua sisi aula istana. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat, itu ketika mereka melihat ke arah sosok yang duduk di kursi utama aula istana. Itu adalah seorang pria yang duduk di kursi utama. Jika menilai dari penampilan luarnya, dia seharusnya baru memasuki usia parubaya, dan baru berusia awal 30-an. Namun, tidak hanya pria ini memiliki penampilan luar biasa, auranya bahkan lebih luar biasa lagi. Dia memiliki aura raja yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Orang seperti ini adalah pemimpin alami, dan juga orang yang mampu mencapai prestasi besar. Namun, jika dibandingkan dengan penampilan dan auranya, hal yang dimiliki orang ini untuk menimbulkan ketakutan adalah kultivasinya. Dia adalah peringkat 6 Martial King. Adapun identitasnya, dia adalah kepala divisi Ascension dan pemimpin mereka, dia adalah Long Chen Yi. Long Chen Yi ini bukan karakter biasa. Tidak hanya dia memiliki bakat luar biasa, dia dianggap jenius yang langka selama ketika dia adalah murid dari Sekte Ascension. Dia bahkan bersinar lebih jauh setelah tiba di Gunung Qianwood. Gunung Qianwood memiliki beberapa ratus ribu murid inti, dan jumlahnya sangat banyak sehingga tidak terhitung. Namun ketika nama Long Chen Yi disebutkan, maka secara praktis semua orang akan tahu siapa dia. Ketenarannya yang sangat meningkat terutama karena sebuah insiden setahun yang lalu, itu ketika Long Chen Yi menyelamatkan semua rekan satu timnya selama misi. Itu menyebabkan namanya tersebar di seluruh Gunung Qianwood, dan juga menjadikannya salah satu jenius yang terkenal. Itu karena dalam misi itu, Long Chen Yi menemui bandit terkenal, dan dia adalah seorang senior yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dan berada di peringkat 8 Raja Bela Diri. Namun meski begitu, Long Chen Yi tidak hanya mengalahkan Martial King peringkat 8 ini dengan kultivasi Martial King peringkat 6-nya, ia bahkan berhasil menangkap bandit itu hidup-hidup. Ini sudah cukup untuk memastikan kejeniusannya yang luar biasa, dan kekuatan bela diri yang tiada taraf. Untuk dapat melangkahi dua peringkat secara keseluruhan, orang-orang semacam ini adalah jenius sejati. Namun pada saat ini, Long Chen Yi memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia sedang menatap adiknya, Long Chen Fu, yang berlutut di tanah yang tidak jauh dari tempat dia duduk, dan dengan marah menegurnya. Kamu bodoh,
kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak tahu, karakter seperti apa yang dimiliki saudara perempuan junior Ruo Shen? Apakah kamu tidak ingat apa yang aku katakan? Bakatnya jauh melebihi milikku. Apakah kamu tahu, betapa besar kerugian bagi divisi kenaikan kami untuk tidak memilikinya? Jika dia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain, itu akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar. Dan kamu benar-benar menolak permintaannya karena beberapa murid hutan Qianwood Selatan. Apakah kamu sudah menjadi bodoh? Teriak Long Chen Yi. Pada saat ini, kulit Long Chen Fu yang sedang berlutut berubah pucat, itu setelah dia dimarahi oleh Long Chen Yi. Namun dia tidak berani berbicara kembali, dan hanya bisa terus menanggung semua ini dalam diam. Itu karena, dia tahu betul bahwa alasan dia memiliki status yang dia miliki saat ini adalah, itu semua karena kakak laki-lakinya. Jika dia tidak memiliki kakak laki-lakinya, dia pasti bukan orang seperti ini pada hari ini. Ketua, sudah cukup. Tidak peduli apa, itu sudah terjadi. Bahkan jika kamu menyalahkan Chen Fu, itu tidak akan mengubah apapun. Selain itu, bukankah kamu juga mengirim Hua Xiang dan Xia Yue untuk berbicara dengan saudari junior Ruo Shen? Tidak peduli apapun itu, mereka berdua adalah orang-orang yang dikenal adik perempuan Ruo Shen. Aku percaya kalau mereka pasti dapat membujuk saudara perempuan junior Ruo Shen. Seorang lelaki kekar dengan senyum di wajahnya, itu segera berbicara untuk menghibur Long Chen Yi. Pria kekar ini juga memiliki kultivasi peringkat 5 Raja Bela Diri, dan dia sama seperti Long Chen Fu. Namun Meaki Baektu, auranya benar-benar berbeda dari Long Chen Fu, dan bahkan jauh melampauinya. Adapun orang ini, dia adalah kepala kedua dari divisi Ascension, yaitu Meng Zhensuo. Sebagaimana adanya, kita hanya bisa mengandalkan Hua Xiang dan Xia Yue, kata Long Chen Yi setelah menghela nafas. Yakinlah. Lagi pula, saudari junior Ruo Shen adalah murid dari Sekte Ascension, dan juga putri Master Sekte. Bagaimana mungkin dia bisa menolak bergabung dengan divisi kenaikan kami? Kata Meng Zhensuo. Gubrak. Tepat pada saat ini, pintu tertutup aula istana tiba-tiba saja dibuka, dan dua sosok muncul di aula istana. Adapun dua orang ini, mereka justru dua orang yang dikirim untuk membujuk Bai Ruo Shen. Mereka adalah Hua Xiang dan Xia Yue. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.